ketika kalian syahadat, ini orang tua kalian mengizinkan, semuanya nih mengizinkan. Orang tua Bunga, Chelsea, Siska, Penti, Hesti. Umurnya berapa nih Siska? 12 tahun. Berarti sudah syahadat sudah berapa lama? 8 bulan. Apa yang Bunga lihat dari teman Bunga sehingga Bunga tertarik ingin ikut kawan masuk Islam? Dari gaya dia bicara sama orang tua. Dia berbicara dengan emak ayah. Alasannya tuh pengen cari ilmu. Kalau saya kemauan sendiri karena bisa ikut membaca bahasa Arab, bisa menghafal. Nih keadaan kampung Bunga nih sudah ada listrik atau belum sih? Belum. Berarti masuk daerah pedalaman ya? Pak, ya? Berarti belum pernah merasakan suasana lebaran ya? Idul Fitri sebelumnya ya? Belum pernah ya? Pengen ngerasakan ya? Kamu dekat lebaran, kenapa mereka tidak pulang kampung justru ada di rumah Mak Yul? Di kampung kan tidak lebaran, tidak ada apa-apa. Dia baru masuk Islam, baru 8 bulan ya. Jadi anak-anak ini tidak ingin pulang kampung, jadi tetap bertahan di pondok. Sungguh di pondok tidak ada siapa-siapa ya. Kalau kita biarkan di sana kan kasihan, mau makan apa di sana. Tidak ada suasana lebaran berarti di pondok? Jadi tidak ada, sama kayak di pondok, makan apa? Makan nasi, makan indomie, makan telur ya. Jadi sama ya, tidak merasa lebarannya gitu. Kalau bawa ke rumah saya ada kuenya, ada dagingnya. Saya udah beli 5 kilo daging ya. Masya Allah. Beli ayam 10 ekor lagi. Khusus untuk mereka nih? Iya, mereka Masya bisa Allah. makan. Jadi tidak kekurangan makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Dengan Mak Yul dari channel Juliana Lim. Jadi teman-teman sahabat Tujuh Langit yang belum subscribe channel Mak Yul, silahkan subscribe. Makasih. Dan hari ini kita ada di studio Mak Yul di rumah. Ya. Nah, dan hari ini sangat spesial karena di rumah Mak Yul ini ada 5 orang anak dan ada kisah unik dari kelima anak-anak ini. Mak, ini bisa diceritakan mereka ini siapa dan kenapa bisa ada di rumah Mak sekarang nih di bulan puasa mau dekat lebaran? Anak-anak cantik ini dia bawa tamat SMP tahun kemarin. Masuk tamat SMP langsung dia pingin mau masuk pondok santren. Pondok santrennya di Desa Kapur. Yang mengajak saya bisa kenal sama anak-anak ini dari lembaga kita juga, lembaga Mu'alaf Peduli. Oh, lembaga Mu'alaf Peduli. Jadi artinya mereka ini mu'alaf atau anaknya mu'alaf? Ini mu'alaf semuanya. Kemarin saya ke pondok masukkan di Islam dengan lembaga Mu'alaf Peduli. Jadi kita lah jadi mak-mak, bapak-bapak jadi ketua. Jadi orang tua asuh mereka. Orang tua asuh mereka. Jadi sekolahnya, jadi kita lah bantu semuanya dari Mu'alaf Peduli. Saya di situ sebagai bendahara. Jadi mereka itulah yang dapat info-info dari mereka nih mau dimasukkan Islam. Jadi mereka ini masuk Islam karena kesadaran sendiri atau bagaimana nih, Mak? Ya, waktu itu saya belum temu beliau semua anak-anak ini, saya udah tanya dahulu. Kenapa anak-anak ini mau masuk Islam? Karena dia tuh baru tamat SMP, kok dia mau ikut masuk Islam? Apa sebab? Kan ada sebabnya kan? Saya bilang, kenapa dia, apa sebab dia mau masuk Islam? Karena dulu itu ada mualaf juga di pondok situ. Tamat jadi ustadz, pulang ke kampung dia ini, kampung mereka ini. Jadi mereka itu mungkin ustadz itu lebih sopan, katanya sopan santun tadi dia cerita kan. Jadi yang masuk Islam tuh sopan santun, tutur kata dengan orang tua lebih baik gitu dibandingkan yang lain gitu kan. Berarti anak itu udah belajar dari pondok itu berarti udah bagus, akhlaknya udah bagus. Makanya jadi dia pulang kampung mungkin dia ceritakan sama keluarga-keluarganya. Jadi mereka pun ya enggak hanya dengar cerita aja kan, harus dia memandang sendiri.
sama Ustadz ini udah bagus masuk Islam. Jadi Bunga pun ikut masuk Islam. Jadi ingin seperti dia juga Ustadz itu. Setelah Bunga masuk tidak lama, yang adik-adik ngikut juga. Jadi kalau dibilang ini sih keluarga semua. Oh, masih keluarga semua ya kalian? Dekat-dekat, ada yang rumah yang depan, rumah belakang, depan belakang, itu termasuk keluarga-keluarga dia juga. Jadi sangat menarik nih, karena wasilah ada seorang mu'alaf yang pulang kampung dan melihat ada perubahan sikap, dan akhirnya tertarik nih untuk mempelajari dan mengenal Islam lebih jauh lagi, dan akhirnya ada adik ini bersahadat ya. Iya, dia pingin juga seperti yang ini, ya kan gitu bang. Ya, kan namanya udah ustadz kan, dia udah dalam ilmunya. Kata bicaranya kan lebih bagaimana gitu kan terhadap orang tuanya. Jangan contoh yang lain. Dulu orang tua saya juga, saya dapat suami orang Islam. Jadi suami saya bercium tangannya apa dengan mama saya. Mama saya sampai nangis. Orang tua saya nangis. Katanya menantu saya banyak, tidak pernah cium tangan saya katanya. Cuman menantu ini yang cium tangan saya. Itu sangat pengaruh seperti itu. Adab dan akhlak Akhlak orang Islam ini lebih bagaimana ya? Lebih sayang terhadap orang tua. Lebih sayang terhadap orang tua dibandingkan ya kadang-kadang ya kalau dibilang ya, kalau misalnya suku kami lah ya, kadang-kadang tuh banyak kan jadi nak menghormati dengan orang tuanya tuh banyak juga. Tapi kalau Islam ini walaupun ada sebagian, tapi tidak semuanya. Karena dia tuh udah memeluk agama Islam, ada takut kepada Allah. Jadi dia takut. Karena dasar ajaran agama Islam memang harus patuh pada orang tua. Iya, ajar agama Islam kan tidak boleh melawan orang tuanya kan, harus bagaimana kan, harus kita sopan sama orang tua, gitu. Itulah Islam ini lebih baik kalau soal menghadap orang tua sendiri ya. Islam tuh, ajaran Islam tuh semua masuk ke orang tuanya, biar sopan, biar apa. Jadi saya nih izin bertanya nih Mak. Ya Mak ya, yang pertama nih namanya siapa nih? Ini Bunga dulu, Bunga yang paling tahu mereka ini kan. Oh iya. Tanya Bunga aja. Jadi ada yang menarik nih teman-teman. Tadi sebelum kita perekaman saya melakukan riset kecil-kecilan terhadap teman-teman nih sebelum Bunga datang. Jadi ada 4 teman Bunga. Ya ada satu yang menarik nih. Jadi salah satunya nih mendapat hidayah dan tertarik masuk Islam karena melihat temannya yang bernama Bunga. Saya mau bertanya kepada Bunga dulu. Iya. Oke, Bunga kalau boleh tahu nih teman-teman dan Bunga ini asalnya dari mana? Dari Balai Karangan. Balai Karangan ya, berarti Kabupaten Sanggau ya. Oke, berarti ini Bunga dan teman-teman ini di kampung atau di kota nih tinggalnya? Di kampung. Tinggal di kampung semuanya ya? Oh. Tapi Bunga ini udah tamat nih. Oh, Bunga sudah tamat berarti? Tahun ini tamat. Tamat dari pondok ya? Iya. Oke, Bunga. Udah berapa tahun Bunga masuk Islam? Udah 3 tahun. Berapa tahun? 3. Oh, 3 tahun. Berarti udah sama seperti Bang Nopan ya, kameramen kita ya. Nopan berapa tahun, Ban? Oh, Nopan 2 tahun. Berarti masih senior Bunga nih masuk Islam. Bunga masuk Islam, ini kalau boleh saya tahu apa alasannya? Alasan itu pengen tahu aja agama Islam itu gimana. Pertama kali mengenal Islam dari mana? Dari kawan. Dari kawan. Kawan ini Islam juga atau dia mu'alaf juga? Mualaf. Apa yang Bunga lihat dari teman Bunga sehingga Bunga tertarik ingin ikut kawan masuk Islam? Dari gaya dia bicara sama orang tua. Oh. Karena Bunga melihat adab dan akhlak teman Bunga ketika pulang kampung ya? Iya. Ada perubahan di temannya. Sehingga Bunga juga akhirnya tertarik ingin masuk Islam karena melihat adab teman. Oh begitu. Sekarang saya mau bertanya di samping Bunga nih. Namanya Chelsea ya? Betul nggak? Chelsea, apa alasan Chelsea ingin masuk Islam? Melihat teman. Melihat dia berbicara dengan emak ayah. Oke, kalau di samping Chelsea ini ada namanya Siska. Siska umurnya berapa nih Siska? 12 tahun. Berarti sudah syahadat sudah berapa lama? 8 bulan.
Baru 8 bulan ya? Kalian berempat ini baru 8 bulan syahadat masuk Islam. Alasan Siska masuk Islam apa tuh Siska? Alasannya tuh pengen cari ilmu. Pengen cari ilmu di Islam. Kalau samping Siska tuh siapa nih? Penti. Betul. Apa alasan Penti ingin masuk Islam? Bisa membanggakan orang tua. Bisa membanggakan Orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan. Ya kakaknya udah 10 juz loh. Oh kakaknya, Al-Quran ya. Di kakak, Cirebon sekarang. oh kakaknya Pendi sudah hafal 10 juz di Cirebon. Mm-mm. Oke, kalau Hesti, Kalau saya kemauan sendiri karena bisa ikut membaca bahasa Arab, bisa menghafal. nih keadaan Kampung Bunga nih sudah ada listrik atau belum sih? Belum. Berarti masuk daerah pedalaman ya, Pak, ya. Sekarang kenapa nih mereka berempat nih, berlima, kamu dekat Lebaran, kenapa mereka tidak pulang kampung justru ada di rumah Mak Yul? Jadi anak-anak ini tidak ingin pulang kampung, jadi tetap bertahan di pondok. Sungguh di pondok tidak ada siapa-siapa ya. Di pondok itu tidak siapa-siapa. Jadi kami sebagai pengurus Maula Peduli ini, ya pedulilah sama mereka ini. Takkan kita biarkan di situ. Kalau pulang ke kampung, kalau memangnya kita mau kirimkan dia pulang kampung, di kampung kan tidak lebaran, tidak ada apa-apa. Kalau dia bawa ke rumah saya, dia bisa mengerti, oh ini, dia kan baru tahun ini merasa lebaran kan, dia baru masuk Islam. Iya. Jadi baru 8 bulan kan, 8 bulan, jadi baru lebaran, jadi baru merasa lebarannya kayak mana, Islamnya kayak mana gitu. Jadi mereka kan tidak tahu. Maka dari itu saya bawa ke rumah saya supaya dia bisa ikut bersama dengan saya. Kalau kita biarkan di sana kan kasihan, mau makan apa di sana. Jadi hari-hari sih iyalah makan, tapi kan tidak sama dengan lebarannya makan Iya, apa kan, berbedaan ada. Tidak ada suasana lebaran berarti di pondok. Jadi tidak ada sama kan di pondok, makan apa, makan nasi, makan indomie, makan telur ya. Jadi sama ya, tidak merasa lebarannya gitu. Kalau bawa ke rumah saya ada kuenya, ada dagingnya. Saya udah beli 5 kilo daging ya. Masya Allah. Beli ayam 10 ekor lagi. Khusus untuk Iya. mereka nih. Iya, Masya mereka Allah. bisa makan. Jadi tidak kekurangan makannya. Berarti belum pernah merasakan suasana lebaran ya? Idul Fitri sebelumnya ya? Belum pernah ya? Pengen ngerasakan ya? Kalau Bunga udah berapa tahun nih? Berapa kali merasakan suasana lebaran? 3, ya. Di mana? 2 tahun. Dulunya Di mana merayakan kau lebaran di lebarannya? kampung kah? Dulu lebarannya di rumah ustazah. Rumah Ustazah Rumah nginap ya? ustazah. Enggak balik ke kampung? Kenapa? Karena orang tua kalian masih non-muslim ya? Iya. Oh, nah ini agak sedikit menarik. Ketika kalian syahadat, ini orang tua kalian mengizinkan? Semuanya nih mengizinkan? Orang tua Bunga, Chelsea, Siska, Penti, Hesti. Alhamdulillah sudah hafal nama semuanya. Dan jarang sekali ada orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melakukan syahadat jika ada perbedaan keyakinan di antara mereka ya. Apa nih suka duka Mak nih dalam membantu mereka menyediakan fasilitas biaya mereka Mak ya selama per bulannya kan? Iya. Ini kan Mama dan teman-teman di lembaga Mama nih mensupport mereka nih. Iya, kita harus menyupport orang-orang yang baru masuk Islam ini. Tidak bisa kita biarkan. Kalau kita biarkan kan kita, contohnya kita udah masukkan di Islam, jadi kita harus bertanggung jawab juga. Nggak usah kita biarkan aja. Kadang-kadang orang udah masuk Islam, udah terserah kamu mau kemana kan. Nah, kalau ini kan masih tanggung jawab kita. Sampai dia tuh bisa mengerti dengan agama Islamnya kan. Menurut saya kalau dia udah bisa kita lepaskan, berarti udah aman gitu ya. Baru saya lepaskan dia mau kemana. Kalau ini dia baru 8 bulan masuk Islam, jadi kan dia masih belum tahu ya yang mana boleh, mana tidak boleh, mana larangan agama Islam kita, bagaimana dia kan tidak paham, masih rawan. Kalau menurut saya masih rawan anak-anak ini. Jadi kita harus membantu mereka ini. Kita sebagai saudara-saudaranya harus wajib membantu mereka. Wajib membantu dia. Tidak bisa kita biarkan. Kalau sampai dia seandainya lah ya dia pulang ke daerahnya. Kalau pengaruh yang lain, kalau dia balik agamanya siapa bertanggung jawab kan?
Ya, karena masih lingkungan Iya. mayoritas di sana Iya, agamanya non rata-rata muslim kan ya. non-muslim semuanya. Oh. Kalau kita biarkan dia ke sana, akhirnya dipengaruhi orang, akhirnya dia balik lagi. Udah saya masukkan di Islam, udah saya sekolahkan dia, akhirnya balik lagi. Bagaimana rasanya? Iya. Kita kan tidak boleh juga kalau udah masuk Islam kita biarkan dia balik lagi, kan tidak boleh juga. Kalau masih bisa kita pertahankan seterusnya. Seperti ini, dia udah masuk Islam, seperti itu juga kan baru dia masuk Islam. Ini selama ada 3 tahun. Dan selama mereka di pondok, Mak, kira-kira apa yang mereka butuhkan, Mak? Kebutuhan dia kalau di pondok makan sudah ditanggung Sama pondok. sama pondok, sekolah ada ditanggung sama pondok. Yang perlukan kemarin ya kita lah bantu dia beli pakaiannya, ya baju-baju hari-harinya, dalamannya, odol gigi, sabun, rinso apa Itu tidak ditanggung pondok. itu enggak ditanggung pondok, iya kan, enggak ada kan. Itu dari lembaga kami Ya. setiap bulan. Jadi ya kita pun cari juga siapa yang mau bantu jadi maksonya gitu. Jadi mereka itulah bisa bantu, kasih uangnya sama kita memberi santunan sama mereka. Dan yang paling penting nih kebutuhan mereka ini kan pembalut, Mak, ya. Iya. Karena Odol saya gigi. pernah dengar nih di pondok ini kadang-kadang kritis dengan darurat dengan masalah pembalut nih, Mak, bagi para santriwati. Iya. Iya. Kemarin dia lapor, mungkin ada koyak. Jadi saya belikan. Kalau ada laporan dari sana, kan ada Pak Ibas tuh yang ketua Muala Peduli kan selalu mantau di sana. Apa kurangan anak-anak nih? Nanti anak-anak nih sampaikan ke dia. Nanti dia berusaha juga, ketua mualaf itu. Dia mualaf juga. Dia berjuang juga untuk anak-anak. Dan setelah bersadat dan mereka sekarang ini berada di pondok pesantren untuk belajar agama Islam. Oke, sekarang kalian sudah iqra berapa nih? Iqra 4. Oke. Kalau Bunga sudah juz berapa? 8. Juz 8 ya. Oke. Dan ini alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, cita-cita sebagian besar dari mereka ada yang ingin jadi ustazah, ada yang ingin juga menjadi dai, yang ingin karena melihat bagaimana perubahan-perubahan teman-teman atau saudaranya setelah masuk Islam. Dan beberapa mereka juga kakaknya ada yang juga sudah hafal 10 juz ya, tapi bukan berada di Kalimantan Barat, tapi ada di mana, Mak? Di Cirebon. Oh, di Cirebon. Berarti ada mereka. Itu kita yang kirim juga Muala Peduli ngirim ke sana. Oh, ngirim ke pondok pesantren. Jadi kita memerlukan juga orang seperti Makyul dan lembaga-lembaga lain yang peduli dengan perjuangan-perjuangan para mu'alaf ketika masuk Islam dan ketika mereka ingin mengenal agama Islam lebih jauh lagi. Di sini ada peran penting seorang Makyul. Kan masih satu pondok lagi kita punya mu'alafnya. Berarti ada 2 pondok ya? Ada 2 pondoknya yang kita yang nguruskannya. Terus Antasari ada berapa? 6 mualafnya saya di 6 sana. anak mu'alaf di sana juga ya. Selain mereka ini ya. Berarti totalnya banyak nih, Mak ya? Banyak juga. Itu pun sama dengan yang ini kita tanggung juga. Muala Peduli juga yang ngurusnya. Jadi teman-teman, Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama
Islam juga seperti ini dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.